Orang Eropa mendesak warganya untuk segera dan tanpa penundaan meninggalkan Iran, sementara militer Amerika menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran bisa dimulai pada 21 Februari diduga. Itulah perintah dari Gedung Putih. Itulah sebabnya di Israel diumumkan kesiapsiagaan penuh semua dinas untuk merespons dimulainya perang skala penuh. Di Israel diumumkan persiapan darurat untuk kemungkinan serangan Iran terhadap negara itu kembali terjadi. Sementara itu, Wall Street Journal dengan mengutip pejabat Amerika menulis bahwa Amerika Serikat mengirimkan kekuatan udara yang signifikan ke Timur Tengah, membangun kelompok udara terbesar di wilayah tersebut sejak invasi ke Irak pada tahun 2003. Di wilayah tersebut sudah beroperasi kelompok kapal induk United States Ship Abraham Lincoln dan kapal induk Amerika lainnya United States Ship Gerald Ford juga sedang menuju ke sana. Tiba-tiba muncul bukti Iran sedang aktif mempersiapkan perlawanan. Secara khusus, pada 18 Februari dilaporkan bahwa Iran dan Rusia mulai mengadakan latihan bersama Angkatan Laut di Teluk Oman. Semua menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel sudah siap untuk memulai perang skala penuh melawan Iran karena negosiasi mengenai kesepakatan nuklir kembali tidak membuahkan hasil. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tuliskan komentar Anda di bawah video ini. Jangan lupa ikuti saluran Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru begitu diterima. Jadi, saluran televisi Amerika Columbia Broadcasting System News menulis bahwa tentara Amerika siap menyerang Iran pada hari Sabtu ini, 21 Februari. Hal ini telah diberitahukan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, oleh pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas keamanan nasional. Namun, Trump belum mengambil keputusan akhir, tetapi di Gedung Putih sedang berlangsung diskusi yang dinamis dan terus-menerus mengenai masalah ini. Risiko eskalasi dan konsekuensi politik serta militer sedang dipertimbangkan. Begitu juga sikap menahan diri. Salah satu sumber Columbia Broadcasting System menyoroti bahwa dalam beberapa hari terakhir, Pentagon telah dipindahkan sementara. Dia anggota kontingen militer yang dipindahkan dari Timur Tengah ke Eropa lalu kembali ke Amerika Serikat. Apa artinya ini? Biasanya hal seperti ini terjadi sebelum kemungkinan operasi militer untuk melindungi tentara Amerika jika terjadi serangan balasan dari Iran. Maksudnya, di seluruh Timur Tengah terdapat banyak pangkalan militer Amerika dan sebagian tidak terlibat operasi melawan Iran. Secara sederhana, mereka ditarik agar jika Iran membalas menyerang pangkalan militer, tentara Amerika tidak terancam. Ini keputusan logis untuk mengeluarkan mereka yang tidak akan terlibat dalam operasi ini dari ancaman. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan bahwa ada banyak alasan dan argumen yang mendukung serangan terhadap Iran. Namun Trump pada dasarnya lebih mengandalkan diplomasi. Begitulah, sehari sebelumnya salah satu penasihat Presiden Amerika Serikat mengatakan kepada media Axios bahwa militer Amerika kemungkinan besar sekitar 90% akan melancarkan serangan terhadap Iran dalam waktu dekat. Dia menekankan bahwa operasi tersebut akan menjadi sebuah kampanye yang lebih mirip perang skala penuh daripada serangan terarah seperti yang terjadi tahun lalu. Karena latar belakang ini, Israel mengumumkan kesiapan perang tertinggi. Seperti yang dilaporkan media Israel hari ini, Israel telah mulai mempersiapkan kemungkinan serangan Iran kembali ke negara tersebut. Menurut pejabat tinggi Amerika, perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa hanyalah omong kosong belaka. Pejabat lain mengatakan bahwa Iran memiliki waktu hingga akhir bulan untuk menyetujui paket konsesi substansial terkait program nuklirnya. Mereka memberi tenggat waktu 2 minggu sebelum menyerang. Saya ingat pada Juni tahun itu, Trump hampir memenuhi tenggat itu. 2 minggu dan 3 hari berlalu dan Amerika benar-benar menyerang Iran. Israel menggelar pertemuan di semua level untuk persiapan kemungkinan persetujuan serangan oleh Trump. Selain itu, negara tersebut juga setuju dengan penilaian negatif terhadap perundingan di Jenewa yang diungkapkan oleh pejabat Amerika. Menurut Israel, ada kemungkinan besar bahwa Iran akan menyerang negara mereka jika Amerika Serikat atau Washington melakukan serangan bersama. Untuk alasan ini, Komando Belakang Angkatan Pertahanan Israel dan layanan darurat lainnya telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan tersebut. Dan jika kita menghitung jumlah pasukan yang telah dikirim Amerika Serikat
Serikat ke Iran. Jumlahnya bahkan sudah lebih banyak daripada sebelum invasi ke Irak pada tahun 2003 dan itu belum semuanya. Amerika Serikat terus mengerahkan kelompok kapal induk yang sangat besar di wilayah tanggung jawabnya, bersiap untuk kemungkinan kampanye di Iran. Menurut data terbaru, jumlah total pesawat tempur yang sudah tiba atau sedang dalam perjalanan telah melebihi 140 unit, belum termasuk pesawat dek dan pesawat khusus, jadi angkanya bahkan lebih besar. Saya mengumpulkan gambaran lengkap untuk Anda dari sumber terbuka dan hasilnya sangat mengejutkan. Kelompok Amerika Serikat di wilayah itu kini terdiri dari 3 kelompok 30 jet tempur siluman F-35A, 36 F-15, 12 A-10C, dan 48 jet tempur F-16 berbagai modifikasi. Tempat khusus ditempati oleh 12 jet tempur F-22 Raptor dan 6 pesawat peperangan elektronik IE-18G. Namun banyak yang lupa bahwa selain Israel, Inggris juga akan ikut operasi itu. Kontingen Inggris yang terdiri dari F-35B dan Eurofighter Typhoon sudah memperkuat kelompok ini. Skala operasi ini juga dikonfirmasi oleh aktivitas luar biasa dari pesawat pengisian bahan bakar, di mana hingga hari ini tidak kurang dari 85 pesawat tanker udara terdeteksi di udara dan di titik-titik strategis. Ini kereta cepat 135, kereta cepat 46, dan kereta cepat 10. Kepadatan armada pengisian bahan bakar seperti ini berpotensi menjaga ratusan pesawat di udara 24 jam sehingga seluruh kelompok bisa terbang dan melakukan serangan kuat serta terkoordinasi. Bayangkan, ada lebih dari 150 pesawat terbang bersamaan. Hari ini kapal induk kedua United States Ship Gerald Ford terlihat di lepas pantai Maroko. Artinya dia hampir sampai di posisinya dan kini melaju penuh melewati Gibraltar. Untuk memperkuat jarak, kelompok pimpinan United States Ship Abraham Lincoln telah dikerahkan. Dan sekarang Ford bergerak bersama kelompok tempur kapal induknya yang mencakup kapal perusak, kapal pendukung, dan bahkan kapal selam nuklir. Namun, Iran juga secara terbuka bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Amerika Serikat. Wall Street Journal melaporkan Iran memperkuat pasukan di sekitar Selat Hormuz, jalur utama pasokan minyak dunia. Iran masih memiliki cadangan besar rudal anti kapal dan kapal cepat yang mampu mengancam armada Amerika Serikat dan pelayaran komersial. Iran sedang memulihkan dan menyebarkan infrastruktur peluncuran rudal balistik, membuat peluncur bergerak menjadi kurang rentan terhadap serangan udara. Iran kembali ke konsep pertahanan mosaik, yaitu sistem komando yang terdesentralisasi, yang memungkinkan perlawanan tetap berlanjut bahkan jika terjadi serangan terhadap pimpinan militer dan politik tertinggi. Iran memperkuat fasilitas nuklir di Isfahan dan Gunung Pikaks dengan meningkatkan perlindungan melalui sistem pertahanan udara. Semua ini menunjukkan bahwa Iran sedang bersiap bukan untuk pertukaran serangan terbatas, tetapi untuk skenario konfrontasi yang berkepanjangan dan lebih luas. Rusia juga memutuskan ikut serta dalam konfrontasi ini. Hari ini, 19 Juli, pada 18 Februari Rusia dan Iran menggelar latihan militer laut bersama di Teluk Oman dan utara Samudra Hindia saat Amerika Serikat bersiap menyerang Teheran. Sebelumnya, Asisten Presiden Federasi Rusia Nikolai Patrushev menyatakan bahwa Rusia, Iran, dan Tiongkok telah mengirim kapal perang ke Selat Hormuz untuk latihan bersama Sabuk Keamanan Laut 2026. Ini adalah manuver ke-8 yang dilakukan sejak tahun 2019 atas inisiatif Angkatan Laut Iran. Dan inilah yang menjadi ciri khas selama latihan tersebut. Teheran mengumumkan penutupan sebagian Selat Hormuz yang merupakan jalur transportasi penting untuk pengiriman minyak dan gas alam cair ke pasar dunia. Saya ingin menyampaikan informasi penting lagi. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyerukan kepada warga Polandia untuk segera meninggalkan Iran sambil menambahkan bahwa dalam keadaan apapun tidak ada yang boleh bepergian ke negara tersebut. Tusk memperingatkan konflik aktif sangat mungkin terjadi dan bisa meletus dalam beberapa jam. Jika itu terjadi, evakuasi mungkin tidak memungkinkan. Sebagai penutup, saya kutip Donald Tusk, "Tolong anggap ini serius. Dulu kami pernah mengalami hal buruk saat peringatan seperti ini diabaikan. Saya tegaskan kembali, segera tinggalkan Iran atau batalkan rencana Anda. Jika terjadi konflik, keselamatan Anda tidak dapat dijamin."
Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan beri like jika episode ini menurut Anda menarik dan bermanfaat. Anda bisa mendukung saluran YouTube kami secara finansial lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan di deskripsi video. Ada berbagai platform, silakan pilih yang paling nyaman. Terima kasih atas dukungan Anda, jaga diri dan sampai jumpa.